Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Day Arodija, masih di Curhat Malam. Ya, malam ini saya akan mencoba mengupas satu hal yang seringkali kita dengar dan memunculkan stigma, entah itu negatif entah positif ya. Itu kembali ke masing-masing kita kayak seperti itu. Ya, tentu kita tahu tentang mitos-mitos atau stigma-stigma dari adanya semacam larangan atas perjodohan antara gadis Sunda dan pria Jawa, lelaki Jawa. Kenapa? Nah, ini juga yang membuat kita seringkali teman-teman yang masih muda-muda itu, orang Jawa utamanya, kalau mau dapat orang Sunda mikir-mikir kayak gitu. Orang cewek Sunda kalau mau dapat orang Jawa mikir-mikir. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi itu ya? Jadi ini semua berasal dari satu peristiwa sejarah yang menurut saya kebenarannya dipertanyakan seperti itu. Iya, Perang Bubat namanya. Satu perang yang naskahnya hanya kita temukan di Kidung Sunda yang terbit pada tahun 1927, dan itu pun diterbitkan oleh Belanda ya, oleh kolonial Belanda. Karena apa? Karena dalam sejarah kerajaan Sunda, dan bahkan kalau Anda cari sampai di perpustakaan di Leiden Belanda, Anda tidak akan menemukan tentang adanya peristiwa Perang Bubat. Agus Nyoto juga menyatakan dia seorang sejarawan ya, seorang sejarawan sekaligus ulama ya bagi sebagian kalangan Muslim, yang menilai bahwa Perang Bubat adalah upaya dari Belanda untuk memecah belah, untuk mendiskreditkan ketokohan dari seorang Gajah Mada khususnya, dan pada masyarakat Jawa pada umumnya gitu ya. Kenapa? Dikisahkan dalam Kidung Senja, Mahapati Gajah Mada hendak melamar seorang putri kerajaan Sunda bernama Putri Dyah Pitaloka. Untuk siapa? Untuk sang Maharaja Hayam Wuruk kayak gitu. Akan tetapi di situ dikisahkan bahwa Putri Dyah Pitaloka menolak. Ini pun membuat Majapahit berang, dan akhirnya terjadilah perang. Bahkan dalam sebagian redaksi terjadilah yang dinamakan pembantaian seperti itu. Jadi orang Majapahit nyerang Sunda, kerajaan Sunda, karena ditolak cintanya kayak gitu istilahnya kayak gitu. Kemudian membantai kerajaan Sunda. Tentu ini kelihatannya konyol ya gitu. Dan kalau kita analisa memang konyol kayak gitu. Orang Jawa itu memiliki satu pegangan yang hingga sekarang bahkan masih terus dilestarikan, yakni orang Jawa pantang ya, orang Jawa pantang melawan leluhurnya, pantang menjelek-jelekkan leluhurnya kayak gitu. Sementara Majapahit memiliki leluhur seorang raja bernama Sanjaya yang itu hidup di kerajaan Sunda. Maka kemudian sangat mustahil kalau Majapahit sampai menyerang Sunda, karena di situ tanah leluhurnya sang Maharaja Sanjaya kayak gitu. Tapi yang terjadi apa? Ini membuat masyarakat bangsa Indonesia meyakini itu. Banyak yang meyakini ini benar-benar ada kayak gitu. Maka kemudian ini terus turun temurun seperti itu ya. Kita lihat bahkan di Jawa Barat tidak ada satupun nama jalan yang kalau kita cari di Jawa Barat, tidak ada jalan yang namanya Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari dampak panjang dari adanya isu Perang Bubat. Dan salah satunya tadi itu yang di depannya,
kita juga melihat hari ini mulai jadi pertimbangan bahwa gadis Sunda tidak boleh mendapatkan pria Jawa. Begitu seterusnya, dan ini terus semakin menaun dan sehingga menjadi budaya, sehingga menjadi stigma yang kadang merugikan dan mematahkan banyak hati yang sedang kasmaran. Oke. Nyesek bukan kalau kita dilarang nikah cuma karena Anda beda suku, satu Sunda, satu Jawa. Yang itu didasarkan pada peristiwa sejarah yang tidak ada dalilnya kayak gitu. Dan benar, silahkan cari. Agus Sunyoto bahkan menantang, silahkan cari di mana. Adakah naskah kuno yang menyebutkan tentang adanya perang Buban? Adakah naskah baik itu di lontar ataupun daun atau pelepah apalah itu namanya yang menjadi koleksi museum dimanapun yang menyebutkan tentang adanya perang Buban gitu? Nggak ada. Tapi hari ini kita masih melihat itu di sekitar kita. Semoga semakin sedikit semakin hilang kayak gitu ya. Adanya stigma negatif bahwa gadis Sunda tidak boleh mendapatkan orang Jawa. Ini dilakukan Belanda sebenarnya untuk apa sih kayak gitu ya? Karena apa? Karena alasannya adalah karena Belanda tidak ingin orang Jawa punya tokoh yang dibanggakan. Yang itu kemudian nanti akan menimbulkan satu percikan semangat untuk memberontak pada Belanda. Istilahnya Belanda mencoba mendiskreditkan simbolisme kesatuan negara ini ya, yang pernah disatukan oleh Sumpah Palapanya Patih Gajah Mada dan tentunya di bawah naungan Raja Hayam Wuruk dan satu kerajaan besar yang namanya Majapahit. Belanda ingin menghapuskan itu semua. Belanda ingin memunculkan inferioritas, ketidakpercayaan diri, ketidakyakinan diri mereka pada masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia mentalnya dihantam mentalnya istilahnya kayak gitu. Agar apa? Agar merasa bahwa yang terbaik adalah kulit putih seperti itu. Orang Jawa ya cukup menjadi seperti ini, suruhan, jongos dan lain sebagainya. Caranya apa? Cara itu sekali lagi dengan menghantam mental orang Jawa dan meniadakan tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang perkasa, yang secara sejarah telah tercatat menyatukan Nusantara. Hari ini di era yang sudah terang benderang seperti ini ya, semuanya serba terbuka. Stigma itu masih ada. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan curhatan saya, yuk kita benahi satu persatu, kita urai benang kusut ini. Semoga tidak ada lagi namanya apa itu stigma negatif dari orang Jawa ke Sunda, begitu pula sebaliknya dari orang Sunda ke Jawa dengan segala. Ya kita adalah satu, kita sama-sama di tanah Jawa itu baru dua suku. Kalau kita terbiasa dengan pola-pola seperti ini, maka ya kita akan menjadi bangsa yang terbelah kayak gitu. Hari ini percikan bukan hanya datang dari stigma budaya, tetapi sudah muncul dari aspek-aspek lainnya kayak gitu. Aspek-aspek agama, aspek-aspek rasial dan lain sebagainya. So, pakai akal sehat, tanyakan dalam hati, renungkan kembali bahwa kita satu, kita Nusantara, kita Indonesia. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.